Assalamualaikum. Selamat datang di channel Taufik Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu teknik sipil. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Kita akan coba dengan analisis penampang yang momennya negatif. Jadi kalau momen negatif, nah yang terpenting di sini serat bawahnya ini adalah tertekan. Nah ini. Nah, kalau arahnya seperti ini, momennya berarti ini momen negatif karena bawahnya tertekan. Nah, tulangannya di sini ini harus lebih kecil di bawahnya, sementara yang atasnya harus lebih banyak. Nah ini jangan sampai kebalik ini. Jadi semua analisis penampang yang mengalami momen negatif, nah ini biasanya di daerah tumpuan. Ini tulangannya yang bawah lebih sedikit dan atasnya lebih banyak. Nah, kata kunci untuk analisis penampang ini adalah yang pertama itu mencari C. Nah, C ini ada dua cara. Bisa dari perbandingan segitiga. Ini perbandingan segitiga, diagram regangan. Kemudian bisa juga dari couple C sama dengan T. C nya ini adalah compression, tekan. T nya adalah tension. Kalau di sini adalah tulangan, ada tulangannya, berarti ada CC. Nah, CC ini adalah compression concrete. Kalau ini CS, compression steel. Kalau ini T. Nah, kalau T-nya ini satu baris, maksudnya ini satu baris, maka cuma satu aja. Tapi kalau ininya ada lagi di sininya, maka di sini bisa ditambah T2, ini T1. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang kita kembangkan. Dasarnya adalah yang ini. Oke, kita kembali ke dasarnya saja, yaitu bahwa CC sama dengan CS. Dengan kondisi yang seperti ini adalah persamaannya ini. Kalau kita mencari C lewat sini ada ada kelemahannya. Kelemahannya yaitu bahwa bukan berarti salah, ada yang diasumsi dulu ini. Jadi dia harus diasumsi ini, yaitu tulangan, tekan, dan tulangan tarik itu dianggap leleh. Nah, jadi kalau dianggap leleh itu menggunakan FI-nya, FI atau regangannya yield ya. Jadi bisa ininya, bisa ini. Jadi kelemahannya di sini adalah mengasumsi bayang tekan tarik ini. Kalau yang perbandingan segitiga ini kita langsung saja ini kita kerjakan. Nah, seperti ini kita gambarkan di sini gambarnya. Nah, ini karena tertekannya yang bawah, maka nah ini tertekannya bawah ini sampai sini. Nah, tertekannya bawah ini berarti ini negatif, ini positif. Tarik. Nah, tariknya ini harus lurus di sini. Nah, ini tidak boleh diteruskan ini. Karena asumsinya beton itu adalah tidak menerima tarik sedikit pun. Sehingga C-nya itu adalah sini. Nah, ini adalah C. Sehingga di sininya adalah apa? D dikurangi C. Karena D-nya itu dari sini sampai sini. Ini D-nya. Kemudian yang ini seperti video sebelumnya, ini adalah di aksen. Ini juga di aksen selimut beton. Nah, ini kalau pakai perbandingan ini kita bisa mencarinya tanpa mengasumsi. Ini regangannya sudah leleh. Nah, ini betonnya ya. Jadi betonnya ini, nah ini C aksen, CU ini sama dengan 0,003. Nah, ini tidak tergantung apa-apa. Nah, cuma di sini pada saat ini sudah leleh. Nah, ini sudah leleh. Kondisi seperti ini itu terjadi di balan.
terjadi dibalan. Jadi kita pakai rumusnya ini, yaitu epsilon C. Ini C aksen ini artinya mengalami tekan, berarti CU dibanding ini epsilon Y sama dengan ini C dibanding D min C. Nah, dari sini kita butuh apa? Tidak ada butuh ini, butuh leleh, hendaknya ini adalah mutu bajanya, mutu tulangannya ini, mutu tulangan. Sehingga mutu tulangannya harus tahu. Kalau tidak tahu berarti ini tidak bisa mencari C-nya. Maka harus di sini. Nah, ini di sini butuhnya sedikit kalau kita melalui perbandingan segitiga ini. Perbandingan segitiga dari diagram regangan. Sehingga dari sini kita kalikan ke sini, ini kalikan ke sini. Sehingga epsilon aksen CU kali D min C. Nah, ini sama dengan epsilon leleh kali C. Nah, ini dari sini kita masukkan, kalikan epsilon aksen CU kali D min epsilon CU kali C sama dengan epsilon Y kali C. Nah, kita pindahkan ini, pindah ke sana, ini pindah ke sini, sehingga min epsilon Y kali C dikurangi epsilon CU aksen ini kali C sama dengan min epsilon aksen CU kali D. Ini kali D. Nah, dari sini dikeluarin ini berarti C-nya. Nah, ini kalikan negatif sehingga jadi positif semua. Sehingga ini C dikeluarin dikali epsilon Y ditambah, ini kan sudah dikalikan negatif, ditambah epsilon aksen CU ini sama dengan epsilon CU kali D. Nah, sehingga ini C-nya sama dengan epsilon CU aksen kali D dibagi epsilon Y tambah epsilon aksen CU. Nah, ini rumus C-nya ini. Ketika C-nya sudah dapat, kita dengan mudahnya. Nah, ini kalau kita menggunakan jalur perbandingan segitiga dari diagram regangan. Nah, karena seperti yang saya ungkap dari tadi, bahwa untuk mencari C ini bisa didapat nanti habis dari C ini kita dapat A. A-nya sama dengan berapa ini? Karena A ini adalah lebih kecil dari ini tinggi blok yang mengalami tekan. Kalau kita gambar di sini, nah ini tinggi blok. Ini karena ini adalah C, CC, CS. Ini kalau yang titik tengahnya ini adalah CC. Nah, kemudian di sini ini adalah T, tension. Ini yang tekan. Nah, ini dari sini tinggi bloknya itu adalah yang ini. Ini A-nya. Nah, A-nya itu sama dengan, nah nanti A-nya ini berarti A-nya ini harus lebih kecil dari C, karena C-nya sampai sini, A-nya lebih kecil. Berarti apa ini? C-nya sudah dapat, berarti ini beta 1 kali C. Nah, harganya beta 1 ini tergantung mutu dari beton. Nah, ini antara 0,85 sampai 0,65. Nah, ini kalau di bawah, mutunya di bawah 30 MPa, nah ini di bawah ini pakailah ini, pakai 0,85. Nah, sehingga ketika ini dapat di bawah semua mutu, di bawahnya 30, ini selalu paling. Kalau naik 1, misalkan 1,31 MPa, nah ini turunnya 0,008. Ini turunnya 0,008. Sehingga ini misalkan mutunya 31 MPa, berarti tinggal 0,85 dikurangi 0,008. Sehingga di sini 2, ini tinggal 4, sehingga ini 8. Sehingga menjadi koefisiennya ini beta 1 ini adalah sebesar ini. Itu jika
Nah kalau naik 2 berarti tinggal 0,008 kali 2. Kalau 3 dan seterusnya, sehingga ini nanti tinggal 0,85 dikurangi sampai yang tertinggi ini 0,65 beta 1 ini. Ini kalau kita lewat jalur yang ini. Cuma diingat di sini yang menjadi masalah di sini C ini. Misalkan C di sini dapatnya misalkan 0, misalkan 4 lah, jangan 0, 4,25. Nah ini karena ini kondisi balan, maka ini jangan dibulatkan ke atas, misalkan mendekati 4,3. Nah ini salah, ini salah, karena kalau kondisi gini, karena syaratnya under itu harus di bawahnya ini, sehingga kita ambil sebesar 4,2. Nah itu ini sudah under ini. Nah ketika sudah under maka didapatlah A-nya nanti beta 1 kali 4,2. Nah ini jadi yang menjadi masalah ini, kalau umumnya matematik itu kalau 4,25 itu dibulatkan ke atas, yaitu 4,3. Tapi kalau ini lewat jalur perbandingan segitiga, karena ini kondisinya balan, masih ingat balan itu adalah runtuhnya barengan, sehingga kalau misalkan diambil 4,25 maka dianggap itu tulangan sama betonnya itu runtuhnya barengan. Nah kalau diambil di sini 4,2 maka kita akan dapatkan under, yaitu tulangannya runtuh duluan dibanding betonnya. Kalau kita bulatkan ke sini bisa jadi ini over, ya bisa over. Ketika over maka betonnya yang kalah duluan, sehingga harus hati-hati di sininya. Jadi sebenarnya tidak sulit, ini hanya diambil yang di bawahnya yang kita dapat. Ini kalau kita jalur perbandingan segitiga. Demikian juga bisa pakai jalur yang diagram tegangan, yaitu T sama dengan C. Ini kalau tulangannya tunggal seperti ini. Tapi kalau dia ganda rangkap, T sama dengan CC ditambah CS. Nah di sini kalau kita lewat jalur ini maka kita asumsi dulu tulangan tariknya, tulangan tekannya sudah leleh. Nah ketika sudah leleh, ini gaya itu berarti apa? Tegangan. Nah tegangan kali luas A. Nah ini karena tarik berarti AS. Nah ini karena sudah diasumsi leleh maka ini harus Y. Maka ini 0, ini kalau tegangannya ini 0,85 Fc aksen. Nah ini tegangan ini. Nah kemudian luasnya ini, nah luasnya di sini, nah luasnya ini, maka ini B kali A tingginya, berarti A kali B ditambah CS-nya. CS-nya itu juga sama, AS aksen kali FJ, karena dianggap sudah leleh dulu. Ini kalau lewat jalur diagram tegangan, sehingga nantinya dapatnya itu C-nya. Nah ini bisa C sama dengan, nah ini kalau yang di sini langsung A ini, berarti A-nya sama dengan berapa ini? Kalau ini dipindahkan ke sini jadi min itu, berarti AS dikurangi aksen S kali FY dibagi ini 0,85 F aksen C kali B. Nah ini langsung dapat A-nya. Nah ini bisa nanti dicari C-nya berapa. Nah dari sini dapat ini, bisa jalur pakai gini. Cuma kalau yang di sini harus mengasumsi dulu, kalau di sini tidak ada yang harus diasumsi. Nah ini bedanya cuma sini. Apakah sama-sama benar? Sama. Jadi tidak ada masalah. Cuma kalau di sini tidak perlu kita pakai asumsi, karena kadang-kadang mahasiswa ini lupa apanya, tidak ngerti. Nah ini, nah dari sini dapatlah C. Nah C-nya itu sama dengan berapa ini? C sama dengan ini, berarti A dibanding beta 1, sehingga dapatlah ini C-nya. Jadi semua kalau analisa penampang itu selalu arahnya mencari C, setelah C baru A, atau dapat A baru C. Jadi bisa dibalik ini. Nah kalau yang jalur ini langsung dapat C,
nanti A-nya baru dicari. Kalau yang jalur ini dapat A dulu baru dapat C, mereka bisa dicari. Nah, ini data yang dibutuhkan pada saat di sini. Nah, ini adalah mutu beton harus ada, mutu bajanya juga sudah ada, kemudian ini jarak-jaraknya, jumlah tulangannya juga harus sudah lengkap semua. Kalau ini data ini tidak ada, berarti tidak bisa dihitung, hingga data-datanya bisa dicari dari sini. Contoh misalkan ini epsilon aksen CU misalnya, ini mutu berapapun tidak masalah ini, karena sama harganya ini, nilainya ini. Tapi yang dibutuhkan adalah ini mutu tulangan, kalau ini mutu betonnya, sehingga semua bisa dicari kalau sudah datanya. Sekian saya kira gitu, sampai ketemu di video berikutnya.